Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi kita kembali masuk di video tutorial CCNA kita. Nah, di video yang ini kita bakal fokus ngebahas soal telnet dan SSH, fitur telnet sama SSH. Nah, jadi si telnet sama SSH itu apa sih sebenarnya? Oke, mari kita simak. Pertama, untuk paham sama telnet sama SSH, kita pahamin dulu remote access. Ya, jadi telnet sama SSH itu dua-duanya itu aplikasi sebuah ini protokol fitur yang digunakan untuk remote access. Nah, sedangkan remote access sendiri, remote access itu apa sih sebenarnya? Maksudnya apa? Fungsinya buat apa? Nah, untuk itu di sini kita pakai gambaran. Nah, di sini kita analogikan dengan TV sama remote. Gimana penggunaan TV dengan remote sama tanpa remote? Nah, di sini pertama TV-nya yang tanpa remote dulu. Nah, TV tanpa remote. Kalau kita nggak pakai remote, pastinya ya kalau kita mau ngatur TV itu kita harus bolak-balik. Misalnya kita dari sofa nih ya, di sini posisinya kita menonton TV tapi masih mati. Oke, kita pencet dulu ke depan, kita pencet tombol TV-nya, tik kita nyalain. Nah, TV-nya sudah nyala, kita nonton tuh. Nah, misalnya kita volumenya kurang atau siarannya itu aja bosan, kita mau ganti channel tuh, mau ganti channel atau mau naikin turunin volume. Nah, kalau nggak ada remote kan kita berarti harus ke TV-nya dulu tuh, harus nempel sama TV-nya, maju lagi, pencet. Ini pencet, kita ganti volume misalnya atau ganti channel, terus mundur lagi nonton lagi. Nah, itu kalau nggak ada yang namanya remote. Di sini dia kasus tanpa remote nih. Tanpa remote. Tanpa remote. Nah, itu kasus tanpa remote. Kita bolak-balik dulu sama TV-nya. Jadi capek lah. Nah, tapi datanglah teknologi remote. Nah, sekarang ada remote. Nah, kalau udah ada teknologi remote di sini, kita udah nggak perlu lagi mondar mandir dari TV ke sofa, maju mundur 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 lah dengan remote. Nah, di sini sekarang ada remote nih. Nah, kalau ada remote, kita mau ganti volume, kita mau ganti channel, mau naik turunin volume, bahkan matiin atau nyalain TV-nya, kita tuh tinggal sambil duduk di sofa. Pencet. Versi namanya tuh masih mati. Nah, versi enable apa lagi? Nah, habis itu kita ya tinggal mencet remote-nya aja. Nah, gitu. Jadi jangan remote itu lebih gampang. Nah, itulah remote access. Jadi fungsinya remote access itu di sini tuh dalam jaringan ya mirip lah sama remote TV untuk mengakses sebuah device tanpa harus terhubung dengan device tersebut. Nah, coba ya. Di sini kita buka kasusnya. Coba kita buka sebuah topologi. Misalnya di sini apa nih topologi yang sering pakai? Nah, ini soal nih. No. Oke, coba kita lihat nih, buka. Nih. Ini contoh topologi nih ya. Contoh. Nah, di sini kita jadi PC1. Nah, di sini ada user nih. Usernya kita pakai apa nih? Logo apa? Coba. Contohnya ini user. Coba kita masukin gambar orang nih ya. Wah, ini gambar saya nih. Mantap banget. Nah, ini ada user nih. User. Nah, user di sini dia misalnya pakai PC. Dia lagi main di PC sini. Nah, tanpa remote access, dia berarti nggak bisa ngeakses perangkat. Dia tuh harus terhubung dulu. Nah, gini, tanpa remote access ini. Jadi di sini ada si user. Gimana kalau dia mau konfigurasi ini alat yang di bawah yaitu MLS. MLS. Nah, kalau dia mau ke situ ya berarti dia harus terhubung dulu dong. Di sini berarti kasusnya si user harus pindah tempat, deketin MLS. Nah, terus kalau sudah dia terhubung sama MLS, gini ya, kasusnya tuh dia harus nih si user bawa laptop, di sini MLS, terus konekin kabel yang biru nih, kabel konsol. Dari sini ke sini. Nah, jadi si user harus terhubung dulu, benar-benar terhubung langsung sama si alat. Nah, itu kalau tanpa remote. Nah, tapi kalau misalnya kita udah aktifin fitur remote, nah dimanapun si user berada, misalnya mau di PC1 di sini atau yang di bawahnya ada PC2, asalkan jaringannya terhubung, maka dari device manapun si user itu bakal bisa mengakses device target.
Nah, dia bisa akses nih. Ini kalau misalnya si device-nya udah nyalain fitur remote. Bisa remote. Remote ya. Jadi kalau remote akses itu udah aktif, mau telnet atau SSH, si user bakal bisa ngakses alat itu dimanapun dia berada tanpa terhubung langsung ya, asalkan terus jaringannya connected. Nah, makanya itu dia remote access dan contoh kasusnya. Yang pertama di sini protokolnya telnet. Jadi telnet itu apa? Di sini dilansir dari website jagoan hosting. Telnet itu singkatannya itu telecommunication network. Protokol jaringan digunakan pada local area network untuk menyediakan fasilitas taksi interaksi dua arah menggunakan koneksi virtual terminal. Nah, jadi dia tuh bikin koneksi virtual ya, terminal virtual. Jadi bisa terhubung langsung gitulah, terhubung langsung buat komunikasi dua arah nih, teks interaksi dua arah ya, buat konfigurasi. Nah, protokol remote access, nah itu sih gampangnya sih, itu telnet. Nah, terus di sini lupa nih saya tambahin ada juga yang namanya SSH. Di sini ada SSH. Nah, kalau SSH itu apa? Coba kita cari di sini. Ini ada di buku saya sendiri, telnet dan SSH. Kalau telnet tadi telecommunication network, kalau SSH itu dia singkatan dari secure shell protocol. Ini SSH. Nah, kita lihat nih SSH itu jadi secure shell protocol. Nah, dia sama-sama untuk ngeremote ya, ngeremote akses, untuk ngontrol sebuah perangkat dari jarak jauh sama. Nah, tapi bedanya si SSH itu dia terletak di keamanan. Itu perbedaan utama antara telnet sama SSH. Jadi fungsinya walaupun sama-sama ngeremote, tapi ada sebuah spesifikasi yang berbeda. Ini ada telnet, ada SSH. Jadi kalau telnet itu dia plain text ya, berbasis plain text. Konfigurasinya dia remote aksesnya tanpa sistem keamanan, tanpa enkripsi. Nah, tapi kalau yang namanya SSH, nah dia ini remote access tapi ada dengan tambahan enkripsi, dengan tambahan keamanan. Nah, ini itu bedanya. Kalau di SSH ada enkripsi, nggak kayak telnet. Telnet ini keamanannya jadi kurang ya kalau dibanding sama SSH. Nah, itu dia perbedaan dari telnet sama SSH. Nah, kita lanjut di sini, kita praktekin coba ya. Tes gimana sih cara masang telnet sama SSH di sebuah perangkat, di sebuah device. Kita buka Cisco packet tracernya, langsung praktek. Nah, di sini di topologinya nanti kita bakal bikin dua jaringan ya. Ini ada 1, 2. Nah, terus dia ngakses sebuah router. Nah, di sini kita zoom in. Nah, ini jadi kita bakal cobain cara ngaktifin telnet sama SSH. Nah, pertama telnet dulu. Nah, jadi syarat utamanya tuh kalau mau ngaktifin remote access itu harus terhubung. Ya, intinya terhubung dulu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau kayak gini langsung ya. Kalau tidak langsung kayak topologi yang tadi. Nah, terus syarat kedua harus ada IP address. Nanti di sini kita pasang 10.10.10.1. Terus di sini 10.10.10.2. Nah, kita pasang dulu IP address. Langsung aja kita mulai. Pasang IP address static aja. 10.2. Di sini jangan lupa gateway-nya ini. 10.10.10.1. Nah, oke, laptopnya udah konfigurasi IP address. Kita lanjut ke router kita. Oke, ditanya ini mau inisial konfigurasi nggak usah. No, nah di sini kita mulai langsung lah. Enable configure terminal. Kita ganti nama di sini router telnet. Nah, router telnet kita udah ada namanya. Sekarang pertama kita aktifkan dulu interface-nya di situ tuh. Itu masih merah, kita aktifkan ya. Nyalain dulu di no shutdown. Sudah nyala, langsung kita kasih IP address. IP address 10.10.10
10.1. Di sini kita pakai subnet masknya /24 aja biar basic. Nah, sudah aktif, sudah dapat IP. Nah, sekarang kita konfigurasi telnetnya. Jadi cara bikin telnet itu gimana sih? Nah, telnet sini karena dia nggak ada sistem enkripsi, nggak ada keamanan, jadi cukup mudah. Nah, ini ya, ini ada 4 baris nih. Pakai 4 baris perintah 2 cukup dia. Yang pertama kita harus pasang dulu keamanan di router itu sendiri. Nah, kita pakai enable secret di sini. Kita pasang enable secret. Nah, ini password buat routernya ya. Buat routernya kita pasang passwordnya ABC. Nah, kalau sudah bikin keamanan untuk router, sekarang kita buat sistem kayak akun gitulah buat si telnetnya. Caranya username. Di sini kita bikin username sama password buat yang mau ngetelnet ke sini nih. Namanya tag aja passwordnya 123. Nah, itu udah tuh. Nah, kalau sudah gitu, kita bikin username sama password. Sekarang kita konfigurasi line VTY. Virtual Teletype. Nah, di sini tuh kita nentuin ada berapa user yang bisa ngeakses si router ini dalam satu waktu. Nah, di sini saya tulis 0 spasi 2. Nah, itu maksudnya gimana? Nah, dalam perintah 0 spasi 2 ini berarti kita bisa ngeakses 3 device. Nah, 3 device itu maksudnya gimana? Nah, itu dihitung dari 0, berarti ada user 0 di sini, bisa user 1 dan user 2. Nah, kayak gitu dia. Nih, jadi 0 spasi 2 itu maksudnya gini. Ada 3 user dari 0, 1 dan 2 yang bisa ngakses secara bersamaan gitu. Nah, line VTY 02 terus kita login lokal. Nah, login lokal ini biar berarti user 0 sampai user 2-nya itu bisa mengakses dari jaringan lokal. Nah, ini nih. Jadi udah dari sini kita bakal bisa telnet. Kita cobain nih ya. Bakal berhasil telnetnya. Kita buka laptop, baru kita bisa pakai command prompt ya di sini telnet, pakai perintah telnet terus masukin IP-nya 10.10.10.1. Nah, langsung tuh user access verification. Nah, berarti kita udah masuk nih. Username yang tadi kita masukin apa? TKJ. Passwordnya 123. Oke, login invalid. Coba kita ulangin nih. TKJ passwordnya 123. Nah, masuk kan? Tadi TKJ ada spasi jadi saya salah nih. Sorry. Nah, udah masuk, udah kita bisa konfigurasi tuh dari sini. Enable. Nah, passwordnya ini password yang tadi kita pasang di router. Secretnya berapa tadi? ABC. Konfigur terminal. Nah, di sini ya langsunglah bisa kita konfigurasi segala macam. Nah, itu kalau buat telnet. Sekarang gimana kalau SSH? Yang remote aksesnya dia ada keamanannya, lebih aman, ada enkripsinya. Nah, di sini dia agak lebih ribet ya. Karena enkripsi tadi, tapi lebih ribet itu berarti kita bakal lebih aman koneksinya. Nah, di sini syaratnya tuh dia wajib apa ya? Wajib mengganti hostname, bikin domain, sama aktifkan enkripsinya tuh. Nih coba nih, langsung aja kita konfigurasiin. Buka pakai tracernya, tadi kita konfigurasi awal lagi. Nih ya, 10.2. Nah, IP address dulu, ini kan jaringan baru nih. Pasang IP addressnya, udah, baru kita config nih si router. Masuk routernya, kita no dulu, baru mulai config di situ. Nah, kita mulai config enable configure terminal. Ini ya saya pakai singkatan biar mudah. Kita ganti nama. Hostname-nya misalnya di sini router SSH. Nah, kayak gini nih. Router SSH. Nah, ganti hostname udah ada, kita bikin username. Username-nya buat di SSH-in. Sabar nih, ada yang lupa nih apa ini. Di sini kita lupa, sorry ya. Nyalain dulu interface-nya, jangan lupa. Interface Eva 00. Nah, kalau jaringan mati kan kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Nah, kabelnya dinyalain, terus dikasih alamat IP address 10.10.10.1 5000. Nah, kita pakai kelas A nih sekarang nih.
Nah, 10.1.25.25.000. Ya, di sini lanjut sekarang kita tadi tahap selanjutnya itu kita bikin username sama password. Ini username sama password. Selanjutnya kita buat domain name. Jadi dia harus ada domainnya. Domain nama untuk si SSH nanti. Nah, terus cryptokey generate RSA. Ini tuh buat aktifkan enkripsinya. Membuat enkripsi untuk si SSH. Nah, kalau sudah gitu kita setting lagi yang line VTY tadi. Berapa user yang bisa config, yang bisa akses. Nah, terus kita masukkan SSH, terus login lokal. Biar bisa dibuka dari jaringan lokalnya dia. Jaringan lokal si router. Nah, di sini kita coba nih. Username-nya yang di sini user admin lah. Nah, username-nya admin, passwordnya 111. Nah, di sini habis itu kita ngapain? Kita bikin domain name, IP domain name ya tadi. Domain name admin.net. Nah, gini coba. Admin.net terus cryptokey generate RSA. Nah, di sini kita bikin sistem enkripsinya. Nah, dia bakal nanya. Nah, di sini kita bisa enter aja, enter. Oke. Nih dia udah jadi ya enkripsinya. Kalau sudah gini, nah ini enter lagi nih. Nah, mantap. Lanjutlah kita langsung bagian user-userannya. Line VTY. Nah, ini berapa user yang bisa ngonfig di sini? Kita 0 sampai 1 ya. Udah user doang jadi. Nah, user 0 sampai 1 ini kita gunakan SSH kalau mau akses. Transport input SSH. Nah, itu perintahnya. Terus login lokal biar bisa diakses dari jaringan lokal. Nah, udah nih aktif nih. Nah, sekarang coba kita cobain. Kita cobain SSH-nya, kita buktikan dari si laptop. Nah, di sini kalau untuk SSH itu dia nggak bisa pakai command prompt. Dia harus ada SSH client. Nah, ada aplikasi. Nah, dia mendukung protokolnya berjalannya protokol SSH ini. Nah, kalau di simulasi sini ya di Cisco itu ada di laptopnya SSH client. Tapi kalau yang bisa kita pakai di sehari-hari kita di dunia asli itu ada yang namanya Putih. Nah, ini salah satu software yang bisa bantu dukung kita pakai protokol SSH. Ada Putih, ada SSH client dan lain-lain. Nah, nih hostname or IP address. Di sini kita masukin IP address di routernya ya. 10.10.10.1 tadi kita atur. Username-nya tadi yang kita bikin username buat SSH-nya tuh admin. Oke, kita connect. Nah, di sini langsung masuk nih. Langsung ditanyain password. Passwordnya kita tadi bikin 111. Nah, masuk deh ke router. Enable. Nah, di sini ada yang lupa nih. Di sini kita nggak bisa mulai konfigurasi. Kenapa? Karena di sini kita belum setting password di routernya. Jadi routernya kita juga harus setting password ya. Jangan lupa enable secret di sini kita bikinnya. Enable secret atau enable password juga. Kita pakai aja secret. Bikin password buat si router 999. Nanti password routernya. Nah, coba kita tes lagi. Cerita lagi nge-akses dari SSH nih dari laptop. Enable. Nah, di sini kita bisa masuk nih. Ditanyain passwordnya di sini kita pasang yang tadi kita buat 999. Enter. Nah, masuk deh konfigurasi device-nya. Do show run. Nah, kita lihat nih. Konfigurasinya nih udah ada. Username admin, password 111 dan lain-lain. Admin.net, SSH version 1 dan lain-lain ya. Nah, ini jadi kita sudah bisa melakukan SSH dari perangkat yang kita konfigurasi. Jadi nantinya kalau si router ini punya jaringan lokal misalnya ya, dia punya switch di bawah router ini misalnya ada sebuah switch, terus di situ ada laptop lain di sini ya. Ini sebagai klien jaringannya ceritanya. Nah, misalnya mereka terhubung kayak gini nih. Dia 1 2 3. Nah, sudah kayak gini. Nah, nantinya karena si router sudah mengaktifkan
fitur remote access ya ini SSH. Sudah ada SSH di sini. SSH. Nah, makanya si router ini bakal bisa diakses dari jaringan lokalnya, baik di laptop 2, di laptop 3, ataupun di laptop 4 tanpa harus terhubung langsung seperti ini ya. Jadi dia bisa diakses dari jaringan lokalnya dia dimanapun device-nya. Nah, itu aja mungkin buat SSH. Terima kasih nih udah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf nih banyak salah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.